warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Irwanolo. Saya mahasiswa semester 2 kelas B Teknik Informatika S1 di Universitas Diponegoro Makassar. Kali ini saya ingin menjelaskan atau berbagi kepada teman-teman 4 materi ini dalam bentuk link yang diberikan oleh dosen struktur data saya sebagai pengganti final atau tugas besar yang diberikan oleh dosen saya. Baik, sini saya akan menjelaskan satu persatu linknya. Baik, di sini ada 4 link. Baik, langsung kita mulai pada link pertama. Nah, di link pertama ini ya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi saya sudah mentranslate-nya ke bahasa Indonesia. Antrian prioritas. Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari apa itu antrian prioritas. Selain itu, Anda juga mempelajari implementasi di Python, Java, C, dan C++. Antrian prioritas ini adalah jenis antrian khusus di mana setiap elemen dikaitkan dengan nilai prioritas dan elemen lainnya berdasarkan prioritas mereka. Artinya elemen prioritas yang lebih tinggi dilayani terlebih dahulu. Nilai menetapkan nilai prioritas. Umumnya nilai elemen itu sendiri dipertimbangkan untuk menetapkan prioritas masalah. Elemen dengan nilai tertinggi dianggap sebagai elemen prioritas tertinggi. Namun dalam kasus lainnya kita dapat mengasumsikan elemen dengan nilai terendah sebagai elemen prioritas tertinggi. Perbedaan antara antrian prioritas dengan antrian normal. Dalam antrian, aturan pertama kali diimplementasikan, sedangkan dalam antrian prioritas, nilai dihapus berdasarkan prioritas. Elemen dengan prioritas tertinggi dihapus terlebih dahulu. Implementasi antrian prioritas. Antrian prioritas dapat diimplementasikan menggunakan array, daftar tertaut, struktur data tumpukan, atau pohon pencarian biner. Di antara struktur data yang memberikan implementasi antrian prioritas yang efisien. Oleh karena itu, kita akan menggunakan struktur data timbunan untuk mengimplementasikan antrian prioritas dalam tutorial ini. Max have dalam tersebut. Jika Anda ingin pelajari lanjut tentang ini, silakan menghubungi nama ini. Operasi antrian prioritas. Operasi dasar antrian prioritas adalah menyisipkan, menghapus, dan mengintip. Pertama, masukkan elemen ke dalam antrian prioritas. Masukkan elemen dalam prioritas max dilakukan dengan langkah berikut. Ini langkah-langkah memasukkan elemen ke dalam antrian prioritas. Pertama, di sini ada masukkan elemen baru di akhir pohon. Ini adalah contoh gambarannya. Algoritma untuk menyisipkan elemen dalam antrian prioritas dalam kurung maaf. 2. Menghapus elemen dari antrian prioritas.
dilakukan sebagai berikut. Algoritma penghapusan elemen dalam antrian prioritas dan Max. Algoritma di atas dimodifikasi sehingga keduanya kecil dari yang ketiga, mengintip dari antrian prioritas dan menemukan max atau minit. Operasi pengambilan elemen maksimum dari max atau elemen minimum dari min head tanpa menghapus node. 4. Extra max atau min dari antrian prioritas. Extra max mengambilkan node dengan nilai maksimum setelah menghapus dari max head, sedangkan extract min mengembalikan node dengan nilai minimum setelah menghapus dari min head. Implementasi antrian prioritas di Python, Java, C, dan C++. Baik, ini adalah implementasi bahasa aplikasi antrian prioritas. Beberapa aplikasi dari antrian prioritas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah algoritma Dijkstra untuk mengimplementasikan tumpukan untuk menyeimbangkan beban dan mengganggu penanganan dalam sistem operasi untuk kompresi data dalam kode. Baik, kita balik ke link kedua. Nah, di link kedua ini kita diajarkan untuk menulis pohon pencarian biner di Python dengan contoh. Apa itu pohon pencarian biner? Pohon pencarian biner atau bisa disebut BST singkatannya adalah pohon yang nodenya menyimpan kunci yang lebih besar dari semua node anak kiri mereka dan kurang dari semua node anak kanan mereka. Pohon biner berguna untuk menyimpan data secara terorganisir sehingga dapat dengan cepat diambil, disisipkan, diperbarui, dan dihapus. Pengaturan node ini memungkinkan setiap perbandingan melewati sekitar setengah dari sisa pohon, sehingga seluruh pencarian secepat kilat. Tepatnya, pohon pencarian biner menyediakan kompleksiti kurang nol rata-rata untuk operasi pencarian, sisipkan, perbarui, dan hapus blok dan kurang n. Jauh lebih cepat daripada waktu linear yang diperlukan untuk menemukan elemen dan dalam array yang tidak diturunkan. Banyak database produksi populer seperti PostgreSQL dan MySQL menggunakan pohon biner di bawah tenda untuk mempercepat operasi CRUD. Kelebihan BST. Jika seimbang, BST menyisipkan penghapusan dalam pencarian secepat kilat 0 dalam kurung log kurung n balas kurung pohon pencarian biner backup sederhana. BST biasa tidak seperti pohon seimbang, seperti pohon merah hitam membutuhkan sangat sedikit kode untuk berlari. Kontrak dari tes. Pertama, lambat untuk mencari brute force. Jika Anda perlukan melakukan literasi di setiap node untuk sistem node Anda mungkin memiliki lebih banyak kesuksesan dari array. Kedua, ketika pohon menjadi tidak seimbang, semua operasi cepat dengan cepat terdegradasi ke 0 dalam kurung log dalam kurung n kurung 0 dalam kurung n. Karena menunjukkan keseluruhan objek biasanya terlibat
BST dapat membutuhkan sedikit lebih banyak memori daripada array, meskipun ini tergantung pada implementasinya. Mengimplementasikan BST di Python. Yang pertama yaitu ini, kelas BSTN Node. Berarti kami akan menggunakan kelas, melainkan hanya kelas pohon biner benar-benar hanya menunjukkan ke node root yang pada gilirannya terhubung ke setiap node anak. Pertama, kita membuat konstruktor. Untuk konstruktor yang dibuat adalah ini. Yang kedua, sisipkan. Kedua, kita perlu cara untuk menyisipkan data baru. Metode yang adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah angka ketiga dapatkan min dan dapatkan maksimal. Angka keempat hapus. Angka kelima ada. Fungsi yang ada adalah rekursif sederhana lainnya yang mengambilkan data tergantung pada apakah nilai tertentu sudah ada pohon. Angka keenam inord. Ini berguna untuk dapat mencetak pohon dalam format yang dapat dibaca. Metode yang mencetak nilai pohon dalam urutan kunci mereka. Langkah ketujuh, periode. Ini adalah angka periode. Angka ke-8, postorder. Menggunakan BST pohon pencarian biner penuh di Python. Ini adalah contoh script pohon biner keseluruhan dari Python, di mana Anda akan menemukan pohon pencarian biner dalam kehidupan nyata. Ada banyak aplikasi pohon pencarian biner dalam kehidupan nyata, dan salah satu kasus penggunaan yang paling umum adalah menyimpan indeks dan kunci dalam database, misalkan di MySQL atau PostgreSQL atau PostgreSQL Anda untuk kolom kunci utama. Apa yang benar-benar Anda lakukan adalah membuat pohon biner di mana kunci adalah nilai kolom dan node tersebut menunjukkan baris database. Ini memungkinkan aplikasi yang mencari barisan database yang menyediakan kunci, misalnya mendapatkan rekaman menggunakan dengan kunci utama. Ada banyak aplikasi pohon pencarian biner dalam kehidupan nyata, salah satunya database. Penggunaan umum lainnya meliputi algoritma dalam video game menggunakan BST, kompresi file menggunakan skema, pengkodean menggunakan pohon pencarian biner. Perhitungan Enringo 1993 terkenal sebagai game pertama yang menggunakan BST, compiler untuk bahasa pengkodean tingkat rendah. Mengurangi sintaks menggunakan BST. Hampir setiap database yang Anda gunakan BST untuk mencari kunci. Baik, kita langsung beralih ke link ketiga. Pada link ketiga ini kita akan mempelajari pohon biner seimbang di Python. Dalam artikel ini, kami akan mempelajari pohon biner yang seimbang dan kami akan mencoba menerapkan program di Python untuk menentukan apakah pohon biner seimbang atau tidak. Apa itu pohon biner seimbang? Pohon biner seimbang didefinisikan sebagai pohon biner di mana di setiap node subpohon kiri dan subpohon kanan memiliki tinggi yang sama atau tingginya berbeda hanya dengan satu. Dan kata lain, jika kita menggunakan sampul pohon sebagai akar pohon, maka ketinggian subpohon kiri dan subpohon kanannya tidak boleh berbeda lebih dari satu. Bagaimana cara memeriksa apakah pohon biner seimbang atau tidak? Sesuai definisi, tinggi subtrek kiri dan subtrek kanan
tidak boleh lebih besar dari satu pada node apapun. Jadi ketika kita mengukuhkan pohon seimbang pada sampul apapun, kita harus menemukan ketinggian subpon kiri dan subpon kanan. Kemudian kita akan memeriksa perbedaan ketinggian di luar menjadi lebih besar dari satu pada node apapun. Kami akan menyatakan bahwa pohon itu tidak seimbang. Berikut ini adalah algoritma proses untuk prosedur ini. Kami telah mengetahui algoritma untuk memeriksa apakah pohon binар seimbang, tapi kami tidak tahu cara menghitung ketinggian pohon dan subpohon. Jadi kami akan terlebih dahulu mengimplementasikan program untuk menentukan atau menemukan ketinggian pohon jika node akan diberikan, dan kemudian kami akan mengimplementasikannya di atas. Bagaimana cara menemukan ketinggian pohon binar yang seimbang? Untuk menemukannya, kita bisa mengikat poin-poin berikut. Pertama, jika akarnya kosong, maka ketinggian pada pohon akan menjadi kosong atau 0. Jika akar tidak kosong, maka ketinggian pohon akan sama dengan ketinggian maksimum. Subpohon kiri, akar, dan subpohon kanan akan ditambahkan 1. Demikian poin-poin di atas. Algoritma untuk ketinggian pohon adalah pertama, ketinggian algoritma pohon. Masukkan akar pohon, keluaran tinggi pohon mulai jika akarnya tidak ada kembali 0. Temukan tinggi super kiri dengan ini. Temukan tinggi super kanan dengan ini. Tracking road left. Nomor 4 nilai maksimum dalam 2 dan 3 dan tambahkan 1 ke dalamnya. Yang terakhir adalah ujung. Sekarang kita akan mengimplementasikan algoritma di atas semua dan mengeksekusinya untuk pohon berikut ini. Program untuk menentukan tinggi pohon binar. Berikut adalah kode untuk menemukan tinggi pohon binar. Ini adalah kodenya untuk menemukan tinggi pohon binar. Sekarang kita tahu bagaimana menemukan ketinggian pohon binar. Jadi kita sekarang akan mengimplementasikannya algoritma untuk memeriksa apakah pohon binar seimbang atau tidak. Untuk pohon binar di atas yang diberikan. Program untuk memeriksa apakah pohon binar seimbang atau tidak. Mengikuti program telah diimplementasikan untuk memeriksa apakah pohon binar seimbang atau tidak. Ini berikut adalah contoh kode. Sebagai pohon binar adalah contoh kode kami seimbang. Program telah dicetak true. Anda dapat memeriksa pohon binar yang seimbang dengan modifikasi program untuk menyisipkan nilai baru. Dalam artikel ini, kami juga telah mempelajari konsep pohon binar yang seimbang. Kami juga telah membahas algoritma untuk menemukan ketinggian pohon binar dan memeriksa apakah pohon binar seimbang atau tidak. Kita akan beralih ke link terakhir, yaitu link keempat. Audio Jungle. Di link keempat ini kami akan mempelajari implementasi hash table di Python, struktur data, dan algoritma. Artikel ini berkaitan dengan penerapan hash table menggunakan bahasa program Python. Hash table adalah struktur data tempat data disimpan secara asosiatif dan kurung dalam format nilai kunci. Kunci atau index ini penyimpanan semacam ini memudahkan untuk menemukan data di kemudian hari. Hash table menyimpan data ke dalam format array. Ini menggunakan fungsi hashing yang menghasilkan float atau indeks untuk menyimpan atau menyisipkan elemen atau nilai apapun.
Kami akan membuat fungsi string dan tabel hash kami sendiri. Tapi sebelum itu, mari kita lihat ke dalam kamus Python bahwa daftar Python. Kamus Python ini adalah tipe data Python yang sangat atau yang sama dengan apa yang disebut array asosiatif dalam bahasa programan lainnya. 2. Data disimpan dalam pasangan bernilai kunci. 3. Sangat mudah untuk mengambil data dari Python dictionary. Berikut adalah contoh kodenya. Daftar Python adalah tipe data nilai di Python. 2. Data dapat disimpan di mana tadi? Dua, data dapat disimpan sebagai tugas. Tidak semudah kamus Python untuk mengambil barang. Kita perlu menggunakan log untuk mencari item apapun dalam daftar. Ini menentukan waktu untuk mengambil data. Contoh selanjutnya yaitu implementasi yang sangat sederhana. Berikut adalah implementasi yang sangat sederhana dari tabel hash dan fungsi hashing. Fungsi hash atau hashing yaitu ini berkata dengan menghasilkan slot atau indeks penilai kunci apapun. Fungsi hashing sempurna atau hash sempurna adalah fungsi yang menetapkan slot unik untuk setiap nilai kunci. Terkadang ada kasus di mana fungsi hash menghasilkan indeks yang sama untuk beberapa nilai kunci. Ukuran tabel hash dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesempurnaan fungsi hash. Yang pertama, mari kita membuat tabel hash ukuran 10 dengan data kosong. Di bawah ini adalah fungsi hash sederhana yang memberikan modulus pada tabel hash. Dalam kasus kami panjang tabel hash adalah 10. Operator modul persen digunakan dalam fungsi hashing. Operator persen modulo menghasilkan sisa dari pembagian argumen pertama dengan argumen kedua. Berikut adalah menyisipkan data ke dalam tabel hash. Berikut adalah implementasi cara menyisipkan data atau nilai ke dalam hash. Kami pertama-tama menggunakan fungsi hashing untuk menghasilkan slot atau indeks yang menyesuaikan nilai-nilai diberikan ke dalam slot itu. Berikutnya tunggukan terjadi ketika dua item atau nilai mendapatkan slot indeks yang sama, yaitu fungsi hashing menghasilkan nomor slot yang sama untuk beberapa item. Jika langkah-langkah resolusi tabrakan yang tepat tidak diambil atau maka item sebelumnya di slot akan digantikan dengan item baru setiap kali tabrakan terjadi. Contohnya, dalam contoh kode di atas, kami telah memasukkan item Nepal dan As dengan kunci masing-masing 10 dan 25. Jika kita mencoba memasukkan item baru dengan kunci 20, maka tabrakan terjadi karena fungsi hashing kita akan menghasilkan slot 0 untuk kunci 20, tapi slot 0 di tabel hash sudah ditetapkan item Nepal. Seperti yang Anda lihat, Nepal diganti oleh India sebagai item pertama dari tabel hash karena hasil hashing 1 untuk kunci 10 dan 20 sama, yaitu 0. Resolusi tabrakan. Umumnya ada dua cara untuk menyelesaikan tabrakan. Pertama, cleaner menyelidiki dua
Pertama, menyelidiki linear. Salah satu cara untuk mengatasi tabrakan yaitu adalah dengan menentukan slot terbuka. Lainnya setiap kali ada tabrakan dan menyiapkan barang di slot terbuka. Pencarian slot terbuka dimulai dari slot di mana tabrakan terjadi. Ini bergerak secara berurutan melalui slot sampai slot kosong ditemui. Gerakan ini secara meningkat. Ini dapat pindah ke slot pertama sambil mencari slot kosong. Oleh karena itu menutupi seluruh tabel khas. Pencarian berturut macam-macam. Ini disebut dengan linear probing. 2. Rantai. Cara lain menyelesaikan tabrakan adalah ini. Ini memungkinkan beberapa item adalah di slot atau indeks yang sama. Ini dapat membuat rantai atau koleksi item dalam satu slot ketika tabrakan terjadi. Item disampaikan di slot yang menggunakan di slot yang sama menggunakan mekanisme rantai. Saat menerapkan Chinese Python, pertama pada kita membuat tabel khas sebagai daftar bersyarat di dalam daftar. Fungsi hash ini akan sama seperti yang telah kita lakukan di atas contoh. Kami mengubah fungsi insert, kami menggunakan fungsi append untuk menyiapkan pasangan nilai kunci tabel khas. Implementasikan standar. Implementasi hash table with Python yang lebih standar disajikan di bawah ini. Kami membuat 3 fungsi berbeda untuk menyisipkan, mencari, dan menghapus item dari tabel hash. Fungsi hash Python digunakan untuk menciptakan nilai hash dari kunci apapun. Fungsi ini berguna karena menciptakan nilai hash di bilangan bulat untuk string dan tombol bilangan bulat Nilai hash untuk bilangan bulat akan sama dengan itu, yaitu hash 10 akan menjadi 10, hash 20 akan menjadi 20 dengan sebagainya. Dalam kode di bawah ini, perhatikan perbedaan output untuk menggunakan 10 dan tanda petik, 10 tanda petik, 10 dalam kutipan diperlakukan sebagai bilangan bulat dan kutip 10 dengan kutipan dikeluarkan sebagai string. Membuat tabel hash kosong sebagai daftar berbentuk dalam daftar data dalam tabel hash. Mari kita beri nama setiap daftar dengan daftar hash sebagai bucket. Mencari data tabel dari tabel hash. Saat mencari kunci apapun di tabel hash, kita harus menggulung setiap sublist individu. Menghapus data dari tabel hash. Menghapus data elemen pada nilai kunci dari tabel hash agak mirip dengan menyisipkan elemen bloknya yang hampir sama. Itulah tadi penjelasan atau kesimpulan dari 4 link yang saya berikan sebagai pengganti final, yaitu tugas besar. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.